Tadi pujian tadi dikatakan ya ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ya kita mau ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Saudara, kalau saat ini kita masih hidup, saya katakan dalam doa tadi, ini kesempatan buat setiap kita. Ini kesempatan, ini adalah anugerah buat kita ketika saudara masih duduk di tempat ini untuk kita boleh semakin mengenal Dia lebih dalam. Nah saudara, tema kita di bulan September ini bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, personal relationship. Nah saudara, apa yang akan kita bahas sepanjang bulan September ini bagi Jemaat Hosana ini sangat penting. Ya, ini sangat penting buat kita, sangat penting buat kita semua. Karena apa? Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu akan memberi pengaruh untuk hidup kita saat ini. Ya, sekali lagi saya ulang. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu akan memberi pengaruh untuk hidup kita saat ini. Dan akan menentukan ya akhir hidup kita nanti ya. Bisa ditangkap saudara? Ya, saya ulang. Ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita bisa lihat di sana, ya, akan memberi pengaruh untuk hidup kita saat ini ketika kita masih hidup, ya Saudara, dan akan menentukan akhir hidup kita nantinya. Jadi Saudara, baik buruknya keadaan kita, ya, itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Semakin, boleh dikatakan kita semakin intim dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan saudara. Kita tidak akan pernah takut dan kita tidak akan pernah ragu untuk menghadapi masalah, cobaan, ujian kita. Karena apa? Karena kita tahu. Karena kita mengenal siapa Allah yang menyertai kita. Siapa Allah yang berjalan bersama dengan kita. Ya. Karena itu penting sekali ketika kita masih hidup saat ini saudara. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan kita. Jadi saya tidak heran ketika ada begitu melihat banyak orang digonjang-ganjingkan. Ketika banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, di dalam keraguan. Dan dia merasakan tekanan yang begitu berat sekali. Dan seolah-olah dia kewalahan untuk menghadapi masalahnya. Saya nggak heran. Tetapi saya juga nggak heran ketika ada orang yang kita tahu masalah dia, penyakit dia, keadaan dia begitu terpuruk. Dan nggak mudah untuk menjalani hidup dia. Tetapi dia tenang-tenang aja. Tetapi dia mengalami hati yang tetap tenang, yang hati damai sejahtera, yang hati tidak lagi takut. Saya tidak heran. Karena apa? Karena dia tahu, dia sadar, dia hidupnya berjalan dengan siapa. Dan siapa yang ada bersama dengan dia. Saudara, ya. Semakin kita intim dengan dia, semakin kita intim dengan Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan saudara, saya percaya saudara. Saat kita mati pun kita pulang ke rumah Bapa yang jemput kita itu adalah Yesus itu. Iya. Kalau kita intim sama Tuhan, kalau kita boleh dikatakan kita mengenal siapa Allah kita saudara, saat kita mati pun kita percaya saudara, kita pulang akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita enggak takut. Silakan, bahkan ada orang, saya kemarin ketemu sama salah satu pimpinan perusahaan yang cukup kaya, soalnya dia ditipu sampai 8M. Dia katakan, saya senang kalau Tuhan panggil saya pulang. Usia dia sudah 70. Ya, nggak apa-apa kalau Tuhan mau panggil saya, nggak masalah. Tapi ada begitu banyak orang yang takut mati. Orang yang nggak siap. Dan orang yang mengatakan saya nggak takut ketika Tuhan jemput pulang saya. Karena saya tahu siapa yang jemput saya. Siapa yang panggil pulang saya saudara. Jadi saat kita mati pun saudara, kita pulang ke rumah Bapa, kita memiliki keyakinan yang kuat dalam diri kita. Yesus yang jemput kita. Saudara mari kita mau jujur, kita bayangkan aja saat ini misalnya kita terbaring di rumah sakit, kita ada di ruang ICU, ya kita hampir mati dan dokter memvonis kita udah gak lama lagi kamu akan mati.
Dan lalu kita mengalami kehidupan dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak intim dengan Tuhan dan kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Saudara pasti akan jut-jutan. Saudara pasti akan hidup dalam ketakutan, keraguan, kemana nih saya pulang? Tapi ketika saudara mengenal Tuhan, saudara intim dengan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana akhir hidup saudara. Ya. Jadi saudara, betapa pentingnya kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Kita mengenal Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita harus mengenal Allah dengan benar. Dan Rasul Paulus pernah berdoa, saudara, dalam Efesus 1 ayat 16-17 dia katakan apa? Dia bilang begini. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dikatakan untuk jemaatnya di Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan, sampai begitu saudara. Rasul Paulus kepada jemaatnya yang Dia kasihi. Dan begitu pun ketika Tuhan memberikan sebuah hikmat kepada saya sebagai gembala untuk bulan September ini, apa ya Tuhan yang harus disampaikan untuk umatmu? Apa ya Tuhan yang harus disampaikan untuk jemaatmu? Sehingga ketika saat ini akhir-akhir hidup ini mereka mengalami tantangan, ujian, cobaan, pergumulan. Mereka tetap tenang, mereka tetap kuat, mereka tetap berdiri teguh di dalam menghadapi masalah mereka. Pengalaman murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus berada dalam satu perahu. Sementara mereka bingung, sementara mereka ketakutan. Ada air yang sudah masuk ke dalam perahu sementara Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena mereka nggak mengenal siapa yang ada dalam perahu. Mereka dengan sungguh-sungguh. Begitupun juga kita. Kalau kita mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus kita, enjoy aja hidup kita. Sekalipun di dompetmu cuma 50.000 atau bahkan mungkin besok kontrakan, gimana bayarnya? Saya sakit ini gimana bisa sembuh? Kemarin waktu saya bawa Ibu Simprah ke rumah sakit di Hermina Sunter, kami bingung, saya bersama istri saya dan ada Ciuni, ada Kohalim, kokonya dari adik. Setelah saya urus administrasi, kami berdoa supaya bisa dirawat. Ya kan? Kami berdoa supaya bisa dirawat, jadi ada yang ngurus. Karena nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngatur. Waktu kami ke rumahnya itu boleh dikatakan tergeletak dan seperti membutuhkan uluran tangan. Dan kami bawa ke rumah sakit, lalu saya bilang sama dokter, gimana? Dan dokter katakan, ya kamu ke administrasi dulu, daftar dulu. Ya. Daftar dulu, dari sana nanti baru kamu lihat, bawa ke sini lagi. Terus saya tanya ke bagian pendaftaran, terus gimana? Ini bisa dirawat nggak? Ya. Tanya dulu sama dokternya, kalau dokternya bilang dirawat, pasti pakai BPJS. Ya udah saya balik lagi. Setelah balik lagi, saya tunggu dokternya tunggu. Beberapa menit, ya lebih dari kurang 1 jam. Dokternya kata, ya ini harus dilihat. Puji Tuhan. Lalu kami bingung lagi. Ini gimana? Ya yang nunggu. Karena dokter bilang rumah sakit harus ada yang nunggu. Nggak bisa ditinggal itu kan. Surat udah selesai semua, ini gimana nih saya bilang. Sama istri saya, sama Ko Halim, sama Tante Ciunyo, ya. Ini gimana nih, ya? Karena Femi nggak bisa tunggu di situ, ya. Ya udah, saya coba ke rumah ke tetangganya, ya. Saya sudah sounding di Holy, ya, belum dapat respon. Lalu saya langsung ke rumah tetangganya. Saya ke tetangganya sana. Saudara, pada saat saya mau ke rumahnya itu, Tuhan seperti mengirim loh. Mengirim malaikat Tuhan untuk siapa yang nunggu dan jaga dia.
Ada seorang ibu-ibu yang kebetulan itu dia lewat, dia jalan aja begitu. Dan kebetulan dia memang kenal sama Ibu Simpra. Dan langsung saat itu pun singkat cerita, saya bawa dia ke rumah sakit. Dan dia bersedia dengan tulus hati. Dia bersedia dengan rela hati. Karena dia sudah cukup kenal baik. Dan siapa yang kirim kalau bukan Tuhan? Siapa yang utus kalau bukan Tuhan? Saya di dalam kebingungan dan saya percaya itulah Tuhan kita. Saudara, Rasul Paulus sampai berdoa kepada Tuhan begitu. Jadi dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi saudara rupanya mengenal Tuhan dengan benar ini enggak main-main gitu. Makanya Tuhan kasih ini buat kita di bulan ini saudara. Supaya jemaat Tuhan di tempat ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Persoalannya sejauh mana saudara saat ini mengenal Tuhan? Saudara kenal Yesus. Sejauh mana saudara? Sejauh Tuhan sebagai seorang pencipta? Sejauh Tuhan dia yang memberkati saudara? Sejauh Tuhan dia yang memelihara saudara, yang menyertai saudara, yang menolong saudara? Sejauh itukah? Sejauh dia yang menyembuhkan kita? Saudara saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengenal dia, Tuhan mau mengenal kita itu lebih dekat lagi, lebih jauh lagi saudara. Tuhan mau kita mengenal dia itu lebih dari sekedar kita mengenal kuasa dan mujizatnya. Lebih dari sekedar kita mengalami penyertaan pertolongannya saudara. Ya, Tuhan mau saudara. Tuhan mau kita jadi sahabatnya loh. Betul. Bukan cuma sekedar kita percaya sama dia. Tuhan mau kita jadi sahabatnya saudara. Seorang sahabat yang mengerjakan, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan karena kita tahu apa isi hatinya, itu sahabat. Kita mengerjakan semua perintahnya dan kita tahu isi hatinya seperti apa. Dan Tuhan mau saudara itu kita alami dalam hidup kita. Dan karena itulah yang Yesus katakan saudara dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Yesus katakan apa? Ya, dikatakan begini, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sejauh apa saudara mengenal Tuhan? Saudara masa saudara sahabat Tuhan? Betul? Tapi persoalan dikatakan kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selama ini perintah apa yang kita terima dalam hidup kita? Yang boleh dikatakan nanti dulu, jangan sekarang. Perintah apa yang sering kali kita tunda-tunda? Kelihatannya kita bilang sama Tuhan apa? Ya Tuhan. Baik Tuhan, seperti perumpamaan dua anak ya, yang diumpamakan dia kerja, dibilang sama bapaknya, kamu pergi ke kebun anggur ya, anak yang pertama bilang, baik papa, tapi dia nggak pergi. Lalu anak yang kedua bilang apa? Oh, ya aduh, dia kesal sama bapaknya, tapi dia pergi lagi. Ternyata pergi juga, dia lakukan perintah bapaknya. Lalu Yesus tanya sama imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi saat itu. Menurut kamu, siapa yang melakukan perintahmu? Yang melakukan kehendak Bapaknya? Kita enggak cuma jadi, ya, dengar. Bahkan terlebih lagi kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja. Kita tunjuk, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu sama juga dengan kita menampar diri kita sendiri. Dan kita menipu diri kita. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat yang ke-15 saudara, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Saya tertarik sekali dengan terjemahan ini. Dikatakan begini, aku tidak lagi memanggil kalian hamba karena seorang Tuhan tidak menceritakan hal-hal pribadi.
Karena apa? Ya, seorang Tuhan tidak menceritakan hal ini kepada hambanya. Jadi sekarang gini, kita renungkan. Ada hal-hal pribadi, ada hal-hal yang pribadi Yesus kayak yang Tuhan punya sifat pribadi yang kita tahu. Yang kita ngerti sekarang. Kalau kita ngerti apa mau pribadi Yesus, apa isi hatinya Tuhan. Gak mungkin deh kita melukai hati sesama kita. Gak mungkin deh kita merasa arogan, kita merasa tinggi hati, kita merasa diri lebih benar gitu. Gak mungkin deh kita merasa tinggi hati, kita merasa lebih pintar, lebih cerdas. Gak mungkin deh kita ke gereja, kita datang cari berkatnya Tuhan, cari kuasanya Tuhan. Gak mungkin deh, biarkan aja. Kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya, biarkan saja. Kalau Tuhan mau menyatakan mujizatnya, itu akan terjadi. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, Tuhan mau ketika kita datang, kita ketemu dia, cari dia. Cari wajahnya. Soal apa yang dia mau buat, soal apa yang dia mau kerjakan, itu urusannya dia. It's okay. Kalau kita ngerti isi hati Tuhan. Saudara, waktu Sinja kan saudara suka dikasih tahu sama papa sama mama ya. Kumpul ya. Datang ya. Ada 5 anak. 4 anak datang, yang 1 enggak. Begitu datang, papanya, mamanya saya percaya bukan soal apa yang dia bawa gitu loh. Mau buah apel, anggur, mau kiwi. It's okay, gak ada masalah. Gak bawa juga gak apa-apa gitu loh. Gak bawa kue Cina, gak apa-apa itu. Tapi persoalannya kamu datang. Itulah isi hati Tuhan. Saya percaya, terlalu banyak, terlalu luas kita bicara isi hati Tuhan. Saya lanjut ya saudara. Ya. Tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian. Yesus beritahu kepada kita. Segala sesuatu yang telah diberitahukan Bapakku kepadamu. Jadi saudara berbahagialah. Berbahagialah saudara kalau selama ini saudara adalah orang-orang yang taat dan setia. Ya, membawa anak-anak saudara ke sekolah minggu, membawa anak-anak remaja saudara ke pemuda remaja, membawa diri kita di dalam persekutuan kita karena Tuhan senang. Ya, melakukan perintahnya. Dan kita tahu apa isi hati Tuhan. Coba tanya kiri ke sebelah kanan, kiri kanan tanya. Ya, lakukan gak perintahnya itu? Tanya. Ya, tahu gak isi hati Tuhan? Silakan. Hah? Kita pulang dari tempat ini, kita mau sungguh-sungguh mengerti. Ya, kita mau lakukan perintah Tuhan. Bosan saudara, hidup ini yang membosankan apa? Ketika kita tahu kebenaran, kita tidak belajar sedapat mungkin, seberusaha mungkin untuk melakukannya. Betul loh saudara. Tetapi saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan ketika saudara belajar terus melakukan. Sekalipun saudara jatuh bangun, tetapi dalam hatimu, dalam isi hati pikiranmu, saudara berusaha, berjuang terus untuk terus hidup benar, melakukan perintahnya. Jadi sedapat mungkin kita terus berjuang. Pertanyaannya gini kan, bagaimana kita bisa mengenalnya? Ya kan? Bagaimana kita bisa mengenal dan jadi sahabatnya? Itu yang kita perlu mengerti. Sederhana saudara itu. Jangan yang susah-susah, jangan yang cari-cari, mencari-cari yang tidak ada gitu loh. Sederhana saudara, kita datang kepada kita bisa mengenalnya Tuhan tuh bisa menjadi sahabatnya Tuhan tuh sederhana saudara ya. Kita hanya datang dan cari Tuhan dengan segenap hati. Ya. Kita hanya datang dan cari Tuhan dengan segenap hati. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 saudara ya. Di sana dikatakan demikian ya. Dan apabila kamu berseru kepadaku, berseru dan datang, apa saudara? Datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Jadi bohong kalau Tuhan gak dengerin saudara. Ya, tapi kalau soal dia jawab doa saudara, itu kita harus tunggu cari tahu sama Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Tuhan pasti dengar doa saudara ketika saudara datang kepada dia. Ayat 13 dikatakan apa? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bohong kalau kita gak bisa jumpai Yesus. Ya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang buka hatinya. Ya, Tuhan sendiri yang menawarkan dirinya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Gampang gak saudara gitu loh. Hah? Gampang gak sih? Gampang. Ya, kalau cuma kita datang dan cari gitu. Cuma persoalannya kan kita harus datang dan cari dengan segenap. Iya. Persoalannya kita datang dan cari Tuhan itu dengan segenap hati, saudara. Harus dengan segenap hati. Apa maksudnya gitu loh. Saya kasih contoh begini, saudara. Ya, saya kasih contoh gini. Kalau saya ingin mengenal saudara, ya, tentu saya sendiri yang harus datang menghampiri saudara. Betul? Iya kan? Dan ketika saudara datang menghampiri saudara, bertemu dengan saudara, ya, saya harus bicara sama saudara. Ya enggak diem. Seperti kemarin saat sidang sinode, saya lihat Bapak Erick Thohir hanya 30 meter di depan saya. Ya, kalau saya mau mengenal Bapak Erick Thohir, ya saya harus datang menghampiri beliau. Ya kan, ngomong sama dia. Tapi ini saya kan enggak datang, saya diem aja, saya lihat aja. Itu sama juga dengan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan. Kita lihat pertolongan Tuhan. Tapi kita enggak kenal siapa yang memberikannya. Siapa yang menyatakannya. Ya kan, saya harus datang, saya harus bicara dengan saudara. Nah, kalau saudara enggak ada sekarang, kalau karena saya mau kenal sama saudara, ya saya harus cari dong. Minggu depan. Mana nih? Ya, Paula, ya, hari ini nggak datang. Saya cari sampai ketemu, saudara. Sampai ketemu. Setelah ketemu Paula, oh ini dia, Paula. Saya mulai ngobrol sama dia. Cukup sekali nggak? Saya ketemu sama dia. Saya bisa kenal sama Paula cukup sekali nggak? Kenal, salam Paula. Saya Cahya. Guru sekolah minggumu dulu, ingat? Cukup sekali. Jadi harus sering saya bisa berjumpa dengan dia. Begitu juga dengan Tuhan kita, saudara. Kita nggak cukup datang cari Tuhan hanya seminggu sekali. Kalau kita ingin sungguh-sungguh mengenal dia, kita nggak cukup kita datang seminggu sekali, saudara. Nggak cukup, saudara. Kita harus ketemu dengan Allah kita, dengan Bapa kita, dengan Tuhan itu setiap hari, saudara. Ya, kalau kita mau mengenalnya, dan itulah segenap hati. Jadi saudara, setiap kita harus datang. Kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kita harus membangun bagaimana mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Saudara mungkin kadang-kadang bosan ya. Kayaknya gak level deh gue dengar firman Tuhan. Soal mesbah keluarga, soal doa, soal baca Alkitab. Mungkin gak level gitu mungkin. Tetapi saudara, kenapa Tuhan selalu dengungkan ini kepada setiap kita? Karena Tuhan mau persiapkan kita, itu kita sampai kepada garis akhir. Tuhan mau jemaat Hosana itu betul-betul mengalami kebahagiaan kekal di sorga nanti. Sebab apa? Mereka hanya yang dikenal oleh Bapa di sorga. Ya kan? Yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka yang akan masuk ya ke dalam kerajaan sorga. Ya, tapi mereka yang melakukan perintah. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, ya, saudara, maka kita kenal Yesus itu bukan kata orang. Bukan kata pendeta yang hamba Tuhan yang besar, yang kita suka dengerin ikutin di YouTube. Ya. Bukan kata pemimpin-pemimpin ternama. Ya, bukan dari buku-buku yang keren, bestseller loh, keren banget. Bukan. Tetapi ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana engkau setiap hari datang dan cari Tuhan dengan segenap hatimu.
Dan Tuhan mau itu, supaya engkau menjadi sahabatnya. Saudara, di gereja kita diberikan sebuah pintu yang terbuka oleh Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan ibadah. Ada pertemuan-pertemuan doa. Ada pertemuan-pertemuan komsel. Ada holy. Semua itu dilakukan ketika yang menjadi dasar bukan supaya gereja ini jadi penuh. Tetapi supaya semua jemaat kita ini bertumbuh. Supaya jemaat ini semakin mengenal Tuhan. Supaya semakin lama semakin jemaat mengasihi Tuhan. Saudara, mari. Tuhan mau kita mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Saudara, Rasul Paulus pernah katakan begini kepada jemaatnya di Filipi 3 ayat 8. Dia bilang begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oh, keren. Dikatakan apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3, soalnya di sana ditulis mengenal Kristus jauh lebih berarti. Kok bisa ya? Kok bisa ya Paulus katakan seperti itu? Paulus katakan pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu, lebih berharga dari semuanya, dari apa yang Paulus miliki, dari apa yang pernah Paulus alami dalam hidupnya. Ya, bahkan Paulus rela melepaskannya dan menganggap semuanya itu sampah. Kok bisa ya? Saudara, saya renungkan, kira-kira bisa nggak kita? Bisa nggak kita memiliki sikap seperti itu? Kok bisa ya? Kita buka YouTube, buka TikTok berjam-jam, ya. Kita habiskan waktu untuk hal-hal yang sepertinya untuk menyenangkan hati kita. Sementara kita nggak ada mengalami perubahan dalam hidup kita, dalam karakter kita. Sementara kita nggak semakin mengenal siapa Allah kita. Kok bisa? Paulus lakukan semua itu. Sekarang dianggapnya semua itu udah nggak ada artinya. Bukan berarti saudara nggak boleh buka YouTube, buka TikTok, atau main di media, nonton sinetron. Bukan. Ya, tetapi saudara perhatikan sendiri, mari jujur. Apa itu menjadi sebuah penghalang saudara untuk datang dan mencari Tuhan dengan segenap hatimu? Ya. Saudara, mari. Ya. Paulus rela melepaskan dan menganggapnya sampah. Karena mengenal Kristus itu jauh lebih berarti. Bisakah kita mulai saat ini? Saya nggak tahu apa yang saudara kerjakan, saya nggak tahu apa yang saudara lakukan, tetapi mari saudara mulai memperhatikan apa yang saudara lakukan. Selama ini apa yang membuat saudara tidak datang kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan dengan segenap hatimu? Mari kita mau jujur. Bukan berarti semuanya yang saudara lakukan saat ini nggak boleh, tetapi saudara jujur, perhatikan. Apa yang saudara kerjakan dan lakukan itu, apakah itu menghalangi saudara untuk datang dan mencari wajahnya Tuhan? Karena saudara, Tuhan tahu, Tuhan mau gitu. Tuhan mau saudara menjadi sahabatnya. Lebih dekat dengan saudara. Coba tanya sebelah kiri kanan. Ya, bisa nggak? Tanya kiri kanan, bisa nggak kita lepaskan ini? Bisa nggak? Ayo kita datang ke rumah Tuhan dan Tuhan tahu menyelidiki hati kita dan Tuhan mau merubah setiap kita dan kita mengalami perubahannya di dalam Dia. Amin. Kita datang beribadah di tempat ini karena kita mau terus diperbaiki. Karena firman Tuhan segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah untuk memperbaiki kesalahan kelakuan kita. Saya percaya saudara,
Kalau kita punya mentalitas pemenang seperti itu, apapun cobaan, apapun godaan yang menghalangi saudara untuk datang dan mencari Tuhan, saudara untuk mengenal Kristus, ya, saudara akan tetap taat dan saudara akan tetap setia kepada Tuhan, melakukan perintahnya karena saudara adalah sahabatnya. Amin. Bro, kita ke puncak yuk Minggu. Sorry, ya, enggak ini makan sate. Sorry, Minggu gue ibadah. Aduh, ya udah bro, hari Rabu, ya, Rabu jam 7 malam kita dinner di Angke. Waduh, sorry bro, ya, gue ada doa di gereja, ya, nanti aja, habis doa, oh kemalaman, perut gue udah lapar, ya udah gue tinggal dulu, ya, ya udah bro, hari Sabtu deh kita pagi makan mie, ya jam 8, sorry, gue doa pagi Sabtu. Hah? Makan bami bro, sorry, gue jam 8 doa pagi tiap Sabtu di sini. Habis doa aja kita makan, waduh mie udah kering tuh katanya. Kalau gitu gini aja, sore aja jam 3 gimana? Kalau kita sambil ngopi-ngopi, ya. Sabtu pertama nih, waduh apalagi Sabtu pertama, gue doa puasa bro. Gue doa puasa, gue doa pengerja, gimana gue bisa tinggalin, gue pelayan. Gue pengerja di sini, masa gue nggak datang? Sorry bro. Lo emang bukan sahabat gue? Gak apa-apa. Kalau memang lo nggak mau ngakuin gue sahabat lo, yang penting Yesus mengakui gue sebagai sahabatnya. Saudara, tahukah saudara gini? Saya kasih tahu, masih ada 2 menit lagi. Aduh, sebentar. Gini loh, kalau saya mau kenalan sama Pak Erick Thohir, saya harus datang kepada dia. Betul? Dan luar biasanya, saya kasih tahu saudara, kita mau kenal sama Tuhan. Dia sudah memperkenalkan dirinya lebih dulu. Dia datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya, bahkan dia mati sampai di atas kayu salib. Bukankah itu perbuatan yang mulia, yang dahsyat, yang sepatutnya kita harus hargai. Bagaimana dia cara memperkenalkan diri dia. Karena dia begitu mengasihi kita. Masakah sampai hari ini kita tidak berubah. Kita tidak bertobat. Saya mau saudara, ini harus disampaikan untuk jemaat kita di tempat ini. Supaya kita sampai kepada akhir. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bahkan yang melakukan nubuat, mujizat, kuasa apapun. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya. Saudara mau jadi sahabat Yesus? Pertanyaan terakhir gini, apa sih yang bikin Rasul Paulus pengenalan akan Kristus itu, dia katakan jauh lebih mulia itu. Iya kan? Apa sih yang bikin sampai dia ngomong begitu, yang nulis begitu? Bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia, saudara. Saudara Paulus sadar. Saudara sadar nggak? Kalau Paulus sadar, seharusnya kita juga sadar. Kalau dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kalau dia tidak mengalami bagaimana dia bisa mengenal Tuhan, celakalah dia, binasalah dia, matilah kita, celakalah kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Ya, nah, kenapa? Karena hanya Yesus yang dapat mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 24-25. Soalnya dia bilang begini kan, aku manusia celaka. Dia katakan, ya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Keren Tuhan Yesus kita. Saya bangga sama dia. Betapa dia dahsyat. Artinya apa saudara? Mengenal Yesus itu telah mengubah hidup Paulus untuk terus menjadi orang yang taat akan perintahnya. Dan dia tahu isi hatinya. Karena dengan segenap hati, saya percaya, dengan segenap hati kita mengenal Tuhan.
saudara kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Kalau kita tidak berubah dan kalau kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita, berarti itu pasti ada sesuatu yang gak beres hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki hidupmu dengan Tuhan saat ini. Ya, pagi hari ini kenali Tuhan dengan segenap hatimu. Datang dan temukan Dia, karena Dia jauh lebih mulia. Mengenal Tuhan jauh lebih berarti dari setiap apa yang kita miliki, yang kita banggakan saat ini. Kadang-kadang kita mau jujur, apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi hobi kita, sepertinya kadang-kadang kita sulit untuk tinggalin. Kadang-kadang kita sulit untuk tanggalkan. Tetapi firman Tuhan katakan, aku rela melepaskan semuanya itu. Karena mengenal Kristus jauh lebih berarti.